Jadi prosedur ini paling sering dikerjakan pada kasus single functional ventricle, di mana dikatakan single functional ventricle ini ketika prosedur rekonstruksi fungsional ventricle tidak bisa dilakukan. Ada beberapa syarat di sini dalam tabel sudah disampaikan. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka pasien tersebut dikatakan harus menjalani suatu prosedur ke arah univentricle. Dan biasanya ini dibagi bisa menjadi dua tahap atau tiga tahap, yang dimana tahap pertama itu adalah initial cervical palliation, bisa apabila kriteria untuk BCPS atau fontannya tidak terpenuhi. Apabila kriteria untuk BCPS-nya terpenuhi, maka pasien bisa lanjut langsung ke stage 2 palliation, itu prosedur BCPS, dan untuk dipersiapkan di kemudian harinya untuk menjalani prosedur fontan. Jadi berikut untuk ilustrasinya, misalkan pada pasien itu dilihat misalkan pasien dengan aliran flow pulmonal yang kurang, itu biasa initial cervical palliation mungkin bisa diawali dengan sistemik to pulmonary shunt, contohnya pada ini. Kemudian setelah pasien beradaptasi, kemudian dilanjutkan ke prosedur berikutnya, dievaluasi, tidak ada kriteria untuk kontraindikasi pada prosedur BCPS seperti hipertensi pulmonal, maka pasien bisa lanjut ke prosedur berikutnya yaitu BCPS atau Glenn prosedur ini. Kemudian setelah beberapa uh, nanti dievaluasi lagi akan lanjut ke stage 3 yaitu total prosedur. Namun pada hari ini saya akan berfokus untuk membahas mengenai BCPS. Jadi BCPS ini adalah prosedur paliatif sebelum spontan, di mana dibuat shunt antara superior vena cava ke right pulmonary artery atau ke cabang pulmonal. Dan adapun kriteria BCPS itu biasanya usia lebih dari 3 bulan, multiproplasia dari PA, tidak menjadi suatu kontraindikasi yang mutlak, dan syaratnya adalah resistensi dari pembuluh darah pulmonal harus rendah dengan indeks PA-nya lebih dari 100, kemudian resistensinya kurang dari 2 Wood, PA pressure-nya kurang dari 20 mm raksa, dan di sini ada relatif kontraindikasi disampaikan itu EF kurang 30% dan atrial pressure-nya di atas 10. Jadi tujuan dari operasi BCPS ini dilakukan sedini mungkin untuk mengeliminasi sirkulasi sistemik dan pulmonal yang bercampur, kemudian mengkoreksi abdominalitas morfologi dan fisiologi sebelum melakukan operasi fontan, dan ini merupakan tahapan operasi pendekatan untuk menghindari perubahan hemodinamik mendadak pada pasien pasca dilakukan operasi fontan. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan volume dan pressure berlebih pada ventricle untuk mencegah remodeling ventricle. Kemudian mencegah distorsi dari arteri pulmonal pada keadaan dengan sistemik pulmonary artery share atau PA bending. Jadi setelah dilakukan PA bending atau bitisan, pasien diberikan ke BCPS untuk persiapan anatomikal tersebut. Kemudian pasien sianosis dengan usia terlalu muda untuk menjalani operasi fontan, jadi biasanya di BCPS dulu. Kemudian operasi paliatif permanen pada pasien yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan prosedur fontan. Di sini juga ada disampaikan mengenai BCPS dengan pulsatil flow. Jadi BCPS dengan pulsatil flow ini adalah dikatakan pulsatil apabila terdapat aliran tambahan, di mana ini bisa berasal dari sistemik yang contohnya itu adalah adanya PDA atau patent right ventricular outflow tract atau PA-nya masih terbuka. Jadi intinya adalah additional source, ada aliran tambahan untuk ke pulmonal selain dari shunt yang dibuat dari superior vena cava ke pulmonary artery. Kelebihan dari BCPS dengan aliran yang pulsatil ini itu disampaikan pertama mendapatkan saturasi oksigen yang lebih tinggi, kemudian aliran ke pulmonarinya akan lebih baik, dan juga perkembangan dari pulmonari arterinya juga dikatakan lebih baik dibandingkan yang tanpa pulsatil flow ini. Kemudian dikatakan juga resistensinya lebih rendah karena alirannya sifatnya pulsatil, beda dengan yang SVC sifatnya continuous. Kemudian decrease stimulus juga untuk pembentukan arterial malformation, biasanya apabila aliran BCPS tidak lancar, itu juga bisa menstimulus adanya pembentukan collateral cortical. Kemudian dikatakan juga apabila pasien dengan BCPS pulsatil flow ini mereka mampu mentoleransi waktu yang lebih lama untuk nantinya masuk ke prosedur fontan. Namun ada juga beberapa kekurangan dari BCPS pulsatil ini. Apabila pasien dengan atrioventricular valve regurgitasi itu dapat semakin parah karena adanya aliran tinggi tersebut. Kemudian higher incident of prolonged pleural drainage ini hubungannya dengan tekanan vena yang tinggi. Kemudian apabila memang pasien ada komplikasi terhadap efusi, maka tentu akan meningkatkan length of stay pasien tersebut.
Kemudian berikut sekilas mengenai tahapan untuk BCPS. Jadi pasien biasanya approach dengan stenotomi, kemudian kanulasi aorta, kanulasi untuk di SVC-nya biasanya cukup tinggi. Kemudian ada dua, ada yang bisa masuk mesin atau tanpa mesin. Kemudian di sini yang pertama kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi pulmonary artery, superior vena cava, kemudian vena innominatanya, apakah ada PLCC atau tidak, karena itu akan menentukan apakah BCPS-nya hanya satu saja atau bilateral. Kemudian yang paling penting juga kita harus mengidentifikasi adanya asigosfin. Apabila ada asigosfin, memang lebih baik jika asigosfin diligasi. Kemudian juga kita mengidentifikasi apakah ada PDA atau tidak. Kemudian juga memastikan morfologi grade pain lainnya. Kemudian ini untuk BCPS dengan CPB bisa kanulasinya selain di spray vena cava juga itu bisa dikanulasi di RA atau dikanulasi di IVC untuk vein kanuliknya. Kemudian biasanya ini tahapan berikutnya adalah pertama jadi setelah mempreservasi vaskular-vaskular yang penting tadi, itu biasanya dimulai dengan kita memotong dari pangkal SVC-nya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan arteriotomi dari RPA-nya, lalu dilanjutkan dengan anastomosis and to site dari SVC ke RPA. Kemudian ini BCPS tanpa CPB. Kemudian ini untuk ilustrasi bilateral SVC apabila memang ada persisten left superior vena cava. Kemudian ini post operative management yang paling penting itu adalah targetnya setelah dilakukan BCPS adalah saturasinya harus berkisar antara 75-80% dengan kita mempertahankan PCO2-nya antara 40 dengan pH 7,4. Kemudian kita juga untuk settingan ventilasinya, PIP-nya tidak boleh tinggi karena itu akan mempengaruhi aliran dari superior vena cava atau BCPS kita nanti. Kemudian sebisa mungkin pasiennya early extubation dan saat pasien di ICU nanti atau seterusnya itu diharapkan dengan posisi head up. Untuk ketelasan sambil menunggu fontan ini, pasien tetap harus biasanya akan diberikan vasodilator seperti lisinopril untuk menurunkan afterload dan juga end diastolic pressure-nya. Dan juga ini vasodilator paru seperti sildenafil untuk menjaga agar saturasi paru tidak meningkat dan juga aliran dari BCPS tetap lancar. Kemudian tentu saja pemberian aspirin karena kita dengan tindakan anastomosis tadi dengan dosis 1 kali 5 mg per kilo per hari. Kemudian pemberian cairan itu biasanya kita batasi 80% kebutuhan cairan total hingga 3 bulan pertama pasca operasi BCPS. Komplikasi dari BCPS sendiri itu dibagi menjadi ada early dan juga late complication. Early itu biasanya adalah komplikasi akibat aliran yang obstruksi, dok. Jadi seperti trombosis, edem cerebri, dan high pulmonary resistance. Kemudian vascular resistance. Untuk yang lead-nya ini biasanya akibat dari passive flow, aliran darah ke parunya menurun. Nah, ini akan dapat memicu pembentukan arteriovenous malformasi dari paru tadi. Kemudian yang lainnya adalah akibat tekanan vena yang meningkat bisa berkontribusi terhadap pembentukan effusi pleura. Dan pada komplikasi yang sangat jarang ini adalah kilotoraks. Jadi di sini juga saya sedikit membahas mengenai kilotoraks karena ada pasien yang saya tangani juga dan ternyata kilotoraks ini dari beberapa ada jurnal yang menyampaikan memang cukup berhubungan dengan prosedur BCPS dan Fontan. Jadi sekilas tentang kilotoraks ini merupakan suatu kondisi di mana efusi dengan cairan efusinya itu kandungannya adalah berupa kilo. Kemudian ini sedikit mengenai anatominya untuk merefresh. Jadi ini adalah thoracic duct, tempat drainase dari sistem limfa. Kemudian jadi biasanya etiologi kilotorak ini disebabkan karena perlukaan pada thoracic ductus, kemudian bisa karena kongestif dari vena atau limfa yang tidak lancar atau hipertensi vena, kemudian central vein thrombosis, diffuse injury mediastinal lymphatic tissue akibat dari mungkin saat tindakan chest posture. Kemudian, nah di sini dari jurnal Choi Kaka, jadi dikatakan di sini dia membahas mengenai insiden dari postoperatif pneumotorak, post congenital heart surgery, itu ternyata BCPS dan Fontan itu cukup tinggi, yaitu 3,6 sampai 8 untuk BCPS itu 3,6%, untuk Fontan itu 8,2%. Dan di sini juga mungkin sekilas kenapa prosedur baik BCPS atau Fontan ini berhubungan dengan kilotorak. Jadi
setelah kita menganastomosis sistem vena cava tersebut eh, ke RPA, apabila alirannya tidak lancar atau misalnya pulmonarinya ada peningkatan tekanan, itu menyebabkan aliran dari BCPS tidak lancar, maka itu akan berefek pada peningkatan systemic venous pressure-nya. Dan systemic venous congestion ini, seperti yang tadi kita lihat di sebelumnya anatomi itu, untuk thoracic duct itu kan drenasenya ke vena cava superior. Nah, jadi apabila ada peningkatan tekanan tersebut, tentu aliran untuk drenase dari limfatik tersebut akan tidak lancar dan lama-kelamaan akan mengakibatkan permeabilitasnya meningkat dan akhirnya ini juga berdampak pada peningkatan produksi limpa dan akhirnya jatuh ke rongga dada dan makanya paling sering biasanya itu adalah sisi kanan. Ini untuk pilotorak biasanya dari klinis kita lihat dengan cairan pleura yang seperti susu. Kemudian untuk kita evaluasi analisa cairan pleura kita akan dapatkan triglycerid itu di atas 110 level. Kemudian kalau misalnya dia range triglyceridnya meragukan 50 sampai 100 biasanya dapat dilanjutkan ke pemeriksaan lebih lanjut itu namanya elektroporesis. Itulah gold standar untuk pemeriksaan pilotorak. Untuk manajemennya sendiri di sini utamanya adalah mengurangi produksi atau aliran dari cairan limfa tersebut. Kemudian dapat dibagi menjadi terapi konservatif dan terapi surgical, di mana utamanya itu adalah terapi medikal dulu. Jadi terapi medikal di sini dengan harapannya itu mengurangi aliran limfa dan akhirnya produksi drenase ke rongga pleuranya berkurang, akhirnya pasiennya bisa lepas drain. Dan untuk medicalnya di sini utamanya adalah karena ini hubungannya dengan metabolisme lemak yang akan saya jelaskan. Jadi di sini untuk medical terapinya adalah pasien diminta untuk kita fokuskan pada diet dengan menggunakan low fatty acid dan medium chain triglyceride atau MCT diet. Kemudian dengan total parenteral nutrition atau TPN atau dengan penggunaan obat prokletidik. Prokletidik ini adalah somatostatin di mana dia hubungannya ke hormon atau rilis dari metabolisme di lemak. Kemudian ini sekilas mengenai lipid absorption. Kenapa kita pasiennya perlu dilakukan diet ke small and medium chain ini? Karena ternyata jika jenis golongan lemak ini ketika dia di metabolisme itu bisa dengan mudah langsung masuk ke sistem eh, vena atau sistem porta. Jadi dia tidak melewati apa namanya simpatik apa limpatik sistem. Jadi dia nggak akan masuk ke thoracic duct dan akhirnya masuk ke pleura. Nah, berbeda dengan lemak yang biasanya dikonsumsi itu seperti kolesterol atau long chain fatty acid ini, dia akan melewati jalur metabolisme lemak dulu yang panjang, kemudian dia masuk ke apa namanya ke sistem limfatik itu menjadi bentuk kilomikron dan dia harus masuk ke thoracic duct tersebut dan menunggu sampai nanti dia reabsorpsi. Kalau misalnya dia ada kongestif tadi, permeabilitasnya meningkat, maka kilos ini akan malah keluar dan masuk ke rongga pleura pasien. Jadi ini sekilas untuk algoritma mengenai tata laksana kilo pada pasien. Jadi memang yang pertama itu adalah dengan pasien diminta untuk mengetikkan dietnya dia yang biasanya diganti ke MCT dulu. Itu biasanya selama 5 hari. Selama 5 hari ini akan dievaluasi produksi drainnya. Apabila kurang dari 2 mili per kilo per hari, maka dapat dipertimbangkan untuk meremove chest tube-nya dan pasien bisa melanjutkan diet tersebut. Namun apabila tidak berefek dan produksi durian tetap lebih dari 2 mili per kilo per hari, maka dia pasien akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pemberian TPN dan juga puasa. Dan dievaluasi 5 hari apabila tidak berespon, maka pasien dilanjutkan ke terapi prednison yang diberikan dengan dosis 1 mg per kilo per hari. Ini biasanya diberikan selama 5 sampai 7 hari dan dievaluasi lagi dengan produksi drain 2 cc per kilo per hari tersebut. Apabila tidak berespon, maka pasien lanjut ke terapi okredo tadi atau terapi hormonal tersebut. Dan apabila terapi dengan hormonal ini juga tidak mumpuni, maka ada tempat untuk tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan pada kilotorak itu biasanya yang dikerjakan adalah direct ligasi pada thoracic duct atau dengan pleurodesis. Untuk di sini yang disampaikan untuk tingkat keberhasilannya yang paling baik itu kesuksesannya mencapai 100% adalah dengan melakukan ligasi pada thoracic ductus. Berikut ringkasan untuk skemanya dan selain itu juga ini sering kemarin juga kita ada tugas untuk saya mencari sumber dokter mengenai LVIDD dokter. Jadi kalau misalnya pasien dengan usia kecil
Biasanya LVDD normal itu kan di atas 3,5 milimeter. Nah, jadi kalau misalnya pasien dengan usia yang lebih 1 tahun atau mungkin beberapa bulan, itu pertimbangannya bagaimana. Jadi sudah ada oleh Carvemigo, ini melakukan studi dok 2011, dia mengumpulkan 208 anak yang tidak memiliki kelainan jantung dok dari usia 1 hari sampai usia 14 tahun. Jadi dia menggunakan bukan usia, tapi menggunakan body surface area dok. Jadi dengan mempertimbangkan berat badan dan tinggi badan pasien itu dikumpulkan dan akhirnya mendapatkanlah suatu hasil dengan range LVIDD dokter. Jadi apabila nanti kita misalkan mengevaluasi hasil echo untuk menentukan apakah LVD pasien ini cukup atau tidak, mungkin dari tulisan ini bisa menjadi satu pertimbangan dok. Jadi dengan mengukur BSA pasien, lalu kita compare ke LVDD-nya, nanti itu bisa dianggap apakah pasien LV-nya cukup atau tidak. Selain juga kita melihat tata kualitas pasien dari CAT, melihat kontraksinya, dan juga melihat bagaimana dimensi dari mes tersebut. Baik, sekian dokter bacaan saya hari ini dok.